berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Medita akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler mengenai jantung, fungsi, dan bagaimana proses peredaran darah pada jantung. Jantung adalah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung merupakan satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang empat bagian utama jantung, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan beralih ke sistem peredaran darah manusia. Pastinya teman-teman akan bertanya-tanya kan tentang bagaimana sih proses peredaran darah pada manusia. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari mekanisme proses peredaran darah. Nah, di sini saya telah menyiapkan gambar di mana yang menunjukkan angka merupakan proses, sedangkan yang menunjukkan tanda panah itu merupakan bagian-bagian daripada sistem peredaran tersebut. Nah, jika teman-teman perhatikan dalam sistem peredaran darah tersebut terdapat dua warna, yaitu warna merah dan juga warna biru. Ini terkait dengan gas pernapasan yang ada di dalamnya. Nah, kita berfokus kepada gas pernapasan yang ada, yaitu karbon dioksida dan oksigen. Tentunya yang mengalir di dalam darah itu ada kandungan lainnya, tetapi kita berfokus kepada oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertama, untuk yang berwarna biru, itu menunjukkan bahwasanya kandungan karbon dioksidanya lebih banyak dibandingkan dengan kandungan oksigen yang lebih sedikit. Sedangkan pada warna merah menunjukkan bahwa karbon dioksida lebih sedikit daripada oksigen. Nah, kita mulai pada gambar yang ditunjukkan oleh nomor satu. Nah, pada bagian nomor satu, proses apa sih yang terjadi? Nah, nomor satu itu merupakan bilik kanan atau ventrikal kanan dari bagian-bagian jantung. Nah, nomor satu itu terjadi prosesnya ketika ventrikal kanan mengalami kontraksi. Akibat dari kontraksi tersebut, darah akan dipompa menuju paru-paru. Darah terbagi menjadi dua bagian, yaitu dekstra dan sinistra. Sebelum darah sampai ke paru-paru, dia akan melewati pembuluh darah yang disebut dengan arteri pulmoner. Nah, ingat, pembuluh darah yang meninggalkan jantung itu disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh darah yang menuju jantung itu disebut dengan vena. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Ketika ventrikal kanan berkontraksi, dia akan mengalirkan darah melalui arteri pulmoner menuju ke paru-paru. Selanjutnya akan dilanjutkan menuju ke kapiler paru-paru kiri dan kapiler paru-paru kanan. Kenapa sih harus melalui kapiler? Ingat, pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia lainnya yang berada di dalam darah hanya memungkinkan terjadi di dalam kapiler. Sekarang prosesnya dari kapiler paru-paru kiri dan kapiler paru-paru kanan akan dilanjutkan kembali menuju ke jantung. Nah, ingat, pembuluh darah yang menuju jantung itu disebut dengan vena. Maka di sini disebut dengan vena pulmoner. Sekarang, darah pada vena pulmoner
akan diterima kembali oleh jantung, tepatnya pada atrium kiri. Ingat, ventrikel itu fungsinya untuk memompa, sedangkan atrium itu fungsinya untuk menerima. Selanjutnya, dari atrium kiri akan diteruskan ke ventrikel kiri. Jika ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, maka ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh. Proses selanjutnya yaitu dari ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang ada pada bagian tubuh paling atas yaitu superior dan ada pada bagian tubuh di bawah jantung yaitu inferior. Nah, kita fokus dulu pada bagian inferior. Darah dari ventrikel kiri akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar atau disebut dengan aorta. Nah, karena dia berada di bagian inferior, maka aliran darah tadi akan menuju ke kapiler organ abdominal. Nah, organ abdominal ini berada di bawah toraks atau dada. Nah, dari aorta tadi akan menuju ke kapiler organ-organ bagian abdomen tubuh atau perut dan tungkai bawah.